berkarya bagi kami. Terima kasih jamahan, terima kasih kuasa, terima kasih perkenanan. Terima kasih yang kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Hati kami bersyukur, hati kami bersuka. Kami dipenuhi dengan urapan dan kuasa. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Biar semakin lengkap sukacita kami, biar semakin bersuka hati kami, dan kuasa-Mu itu makin nyata dalam hidup kami. Cerca lidah bibir anak-Mu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Kuasai hamba, kuasai ruangan ini, kuasai hati kami, sehingga firman-Mu leluasa juga untuk berkarya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini mulainya kita terlambat banget, tapi puji Tuhan kita ketutup banget. Benar ya? Ketutup ya hari ini ya? Dengan ketelatan kita. Terima kasih Kak Kristal. Karena Kak Kristal di sini Lofi jadi deg-degan. Dia keringetnya ini banget. Tapi itulah yang namanya upgrading ya. Betul. Segala sesuatu harus di-upgrade, jangan sampai downgrade. Segala sesuatu harus meningkat. Segala sesuatu harus ada yang dipetik, dan segala sesuatu harus ada kerinduan dan kemauan supaya apa yang kita rindukan di dalam Tuhan itu tercapai. Bapak Ibu, maaf hari ini saya tidak berbagi firman Tuhan tentang kenaikan, tapi saya ingin berbagi tentang kuasa Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48, kita baca bergantian ayat-ayat ini. Saya akan mulai ayat 43, demikian 44 Bapak Ibu, 48 kita baca bersama-sama. Yesus membangkiti anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Sama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu, ini berbicara tentang perempuan yang sakit. Tapi ada 3 ayat sebelumnya yang tidak kalah penting, tidak kalah menarik. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, ayat 40. Sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak orang banyak. Mendapat kuasa, mencari kuasa. Batasan firman Tuhan kita siang hari ini. Bapak Ibu, kalau kita baca perikop yang ada di Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan 48 itu, kita menjumpai ada beberapa tujuan orang bertemu dengan Yesus. Ada Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat yang ingin bertemu Yesus dengan sangat sopan. Ada orang banyak yang penasaran, ada orang banyak yang berdesak-desakan, ada kebanyakan orang yang ingin melihat siapa Yesus. Orang ini
adalah orang-orang yang mendengar cerita tentang Yesus. Siapa sih? Seperti apa sih orang yang diusir dari Tuhan di Gerasa sana, yang katanya membuat babi-babi itu terbunuh masuk ke dalam jurang? Seperti apa sih orangnya yang katanya bisa meredakan angin ribut? Itu ada di judul-judul perikop sebelumnya. Seperti apa sih orang yang katanya bisa berbuat banyak mujizat? Seperti apa sih artis yang sangat terkenal yang membuat semakin banyak pengikut, yang semakin membuat orang Yahudi percaya kepada Yesus dan meninggalkan ajaran lamanya? Ini orang banyak yang berdesak-desakan itu, hanya ingin tahu seperti apa sih Yesus itu. Lalu ada yang ketiga adalah perempuan sakit. Perempuan yang sedang sakit, perempuan yang sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, yang tidak berani menyatakan diri, yang tidak berani untuk tampil apa adanya karena dia sudah dicap, karena dia sudah mendapat stigma najis, stigma tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berjumpa dengan orang, apalagi berkumpul, apalagi dalam sebuah kerumunan untuk acara yang besar, ada artis besar. Bapak Ibu, hebatnya lagi, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita percaya itu Tuhan Yesus yang tidak memilih-milih gitu. Tidak seperti orang-orang yang kalau dia sudah terkenal, yang dia kalau sudah mempunyai nama itu hanya untuk bertemu aja harus pilih-pilih, harus yang beruntung, harus sesuai dengan kemauannya. Enggak. Puji Tuhannya, Yesus adalah orang pribadi Tuhan yang ingin bertemu dengan siapa saja. Itu tidak banyak seperti kita yang datang setiap minggu atau saat ini mungkin ke gereja. Tuhan tidak bertanya, bajumu nggak layak deh gereja gitu. Kita dengan segala macam pakaian gitu, kamu hari ini nggak pakai sepatu ya? Sepatu cuma sedaran gitu. Maaf untuk yang nggak peduli. Kamu kemarin ngapain? Kamu semalam habis ngapain? Seminggu ini kamu ngapain? Tuhan juga tidak pernah peduli itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mempedulikan siapa yang mau datang. Itu hebatnya Tuhan kita. Pertanyaan yang lebih penting dari itu adalah, siapa yang bisa mendapatkan kuasa Yesus? Dari pertemuan-pertemuan itu, siapa yang bisa mendapatkan kuasa Yesus? Saya beri dua jawaban untuk pertanyaan ini. Siapa yang bisa mendapatkan kuasa Yesus? Satu orang yang mau bayar harga. Satu orang yang membayar harga. Yairus. Siapa Yairus? Kepala rumah ibadah. Seperti ibu gembala lah, seperti ketua sinode misalnya, atau seperti Pak Haji di sana gitu, kepala. Pokoknya orang-orang yang dihargai, orang-orang yang disegani, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang datang, yang lewat aja, orang-orang pada nyalamin, cium tangan gitu. Kalau kita perhatikan lagi ayat 40, 41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Perhatikan ini, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Satu, yang kedua, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Orang sekelas Yairus, orang seterpandang Yairus, orang ternama lah gitu, dia mau tersungkur, dia mau memohon dengan segala kerendahannya, dengan segala kehebatan dan jabatannya. Apa yang dikorbankan? Jabatannya yang kepala rumah ibadat itu. Orang banyak yang di situ mungkin itu orang-orang yang biasa beribadat bersama, dipimpin oleh Yairus, tapi Yairus tidak memperhitungkannya. Nama baiknya, kemarin Bapak Yairus, Tuan Yairus itu tersungkur mohon kepada Yesus,
Padahal dia orang yang hebat, kok mau ya dia tersungkur, kok mau ya dia memohon, dia merendahkan diri segitunya gitu. Dia tidak pikirin hal itu. Dan sesungguhnya orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan kuasa. Siapa itu? Orang yang tidak memikirkan yang di belakangnya. Orang-orang yang tidak memperhitungkan latar belakangnya. Orang-orang yang tidak memusingkan apakah namaku nanti akan hancur ketika aku datang kepada Yesus. Apakah aku nanti akan diejek, apakah aku nanti akan dihina, apakah aku nanti akan dibully ketika aku tersungkur dan memohon kepada Yesus. Yairus memberi contoh kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita ingin datang kepada Tuhan, kalau kita ingin datang di rumah Tuhan, nomor satu, datanglah dengan segala kekosongan hidup, kekosongan hati. Kalau kita menganggap aku orang yang paling berpendidikan di sini, maka aku akan milih duduk seenak aku. Kalau aku orang yang paling kaya, maka aku berhak memilih siapa yang duduk di samping aku. Kalau aku orang yang paling berpunya, aku tidak ingin di sampingku itu ada siapa. Aku berhak mengatur hidup dan ibadahku nanti. Aku berhak untuk menentukan apa yang harus aku kerjakan dalam ibadah dan dalam seremonial yang katanya bertemu dengan Yesus. Yairus, orang hebat, orang luar biasa, tapi kita bisa bercontoh dari beliau, tidak memusingkan dan tidak memperhitungkan apa yang dimilikinya. Lalu orang yang mau bayar harga. Yang kedua adalah perempuan yang sakit. Perempuan yang sakit ini, gambaran perempuan itu demikian, 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 12 tahun sakit pendarahan, sudah berobat kemana-mana dan tidak sembuh, dan mungkin suaminya pun juga tidak ada, anaknya juga mungkin sudah tidak ada. Penderitaan yang teramat panjang yang dijalani oleh perempuan itu. Dia orang yang tidak layak, orang yang merasa malu, orang yang merasa tersingkirkan, orang yang menjadi sangat-sangat minoritas. Dia untuk mengangkat muka aja sudah kecap. Hai kamu najis, hai kamu tidak layak, hai kamu harus keluar dari kerumunan ini, hai kamu harus mengurung diri di rumah, hai kamu tidak berhak untuk bertemu dengan Yesus, kamu tidak berhak bertemu dengan tokoh yang sepenting ini. Makanya bisa dimaklumi bahwa perempuan yang sedang sakit bukan sakit biasa, karena sakit yang dibilang akhirnya dicap najis itu, maka ia maju mendekati Yesus dari belakang. Artinya apa? Ngumpet. Orang yang bayar harga, orang yang mau bayar harga adalah orang yang kadang-kadang berusaha berani membesarkan diri, berani untuk melakukan sesuatu walaupun tantangannya itu tidak enak. Menjadi Yairus mungkin lebih enak karena dia hanya akan downgrade gitu. Tapi untuk mengupgrade kualitas seseorang itu tidak mudah, apalagi dengan stigma, dengan cap, dengan keadaan yang sangat-sangat tidak memungkinkan seperti yang dia alami oleh perempuan itu. Lalu siapa yang berhak mendapatkan kuasa? Lalu siapa yang bisa mendapatkan kuasa seperti itu? Hanya orang-orang yang memiliki usaha yang lebih untuk supaya dia bisa mendapatkan kuasa. Hanya orang-orang yang memiliki usaha yang lebih. Bandingkan dengan orang yang berdesak-desakan. Orang yang berdesak-desakan itu dia datang, dia menunggu-nunggu, dia menanti, mana sih katanya Yesus mau lewat sini, mana sih katanya Yesus mau ada pelayanan di sini, mana sih yang katanya Yesus yang orang yang hebat, orang yang luar biasa itu. Orang banyak itu hanya ingin bertemu Yesus dan selesai. Orang banyak itu hanya ingin berkumpul dengan teman-temannya. Mungkin kita janjian yuk kita hari ini bertemu dengan Yesus. Kita janjian yuk kita hari ini katanya di sana ada tokoh terkenal tuh.
Kali aja kita bisa salaman gitu. Sebatas salaman mungkin. Kali aja kita foto bersama gitu. Kalau zaman sekarang, kali aja kita bisa update status, aku bertemu dengan Yesus. Teman-teman, usaha yang seperti ini adalah usaha yang baik tapi tidak akan pernah membawa apapun. Makanya kalau saya boleh bilang, saya itu jarang untuk update status ketika saya ibadah. Setiap pulang kampung saya ibadah, teman-teman. Tapi saya tidak update status gitu. Ketika sesuatu yang penting gitu, kadang-kadang saya tidak harus menyampaikan itu kepada orang lain supaya orang lain tahu, misalnya memuji orang sakit, misalnya melayat, kawinan. Kalau kawinan kadang-kadang harus rame-rame gitu ya. Apalagi ada Bu Wila yang suka candid, Bu Wila ada sih? Ya Bu ya, udah lama kita nggak datang kondangan ya Bu ya. Terakhir kita di Kiki waktu itu ya. Waktu di atas, kita di atas, Kiki di bawah. Toh Kiki nggak peduli sama kita candidan gitu. Wih, aku kurus juga kata Bu Wila. Padahal fotonya dari jauh banget. Orang yang merindukan kuasa Tuhan rasanya tidak cukup hanya seperti itu gitu. Bolehlah, maaf kalau Yairus itu zaman sekarang dia foto-foto boleh gitu, aku salaman. Nanti tapi saya tidak yakin nanti pas aku sujud, pas aku tersungkur, pas aku memohon tolong difotoin ya supaya aku bisa masukin ke medsos. Saya pikir bukan seperti itu. Usaha lebih apa yang dilakukan oleh Yairus, teman-teman? Dia bukan sekedar mungkin berdesak-desakan iya, tapi bukan sekedar berdesak-desakan, bukan sekedar panas-panasan, bukan sekedar antri, bukan sekedar apa yang rasanya dunia ini, tapi memberikan perhatian yang lebih, memberikan usaha yang lebih. Di antara orang yang banyak itu dia tiba-tiba tersungkur. Di antara orang banyak yang berdesak-desakan dan nyaris tidak terkontrol, Bapak Yairus itu memohon. Mungkin dia akan diusir oleh para murid juga. Mungkin orang banyak yang ingin berdesak-desakan, bertemu salaman dengan Yesus itu menginjak-injak Yairus mungkin. Tapi usaha yang dilakukan oleh Yairus ketika dia tersungkur, ketika dia memohon, membuahkan sebuah hasil. Artinya Bapak Ibu, ini dalam. Ketika kita beribadah di gereja seperti ini, tidak cukup rasanya kalau kita hanya duduk. Kita datang dan sekedar duduk dan datang. Dapat nggak? Dapat. Apa dapatnya? Hari Minggu aku duduk di gereja, aku memuji Tuhan, aku mendengarkan firman Tuhan, tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Itulah makanya kenapa saya selalu bilang, saya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Kalau saya main musik, saya harus berusaha sungguh-sungguh main musik supaya jemaat terberkati oleh musik itu. Kalau saya sedang menjadi di sini, saya juga harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya jemaat mendapatkan rema, supaya jemaat mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Akhirnya apa? Ada jemaat dengan sudah berusaha lebih, ada jemaat yang sampai opung, saya salut opung kalau opung datang itu. Asli, Tuhan memperhitungkan opung. Hari Minggu bisa ke gereja itu luar biasa. Kalau Pak Wandrin mah, hari Minggu mah, apalagi bos kan beda lah. Untuk orang yang masih di lapangan, bisa ninggalin dan ke gereja itu luar biasa. Opung berkati opung. Kalau kita di gereja, makanya di gereja kembali ke pelayanan. Makanya kalau Kak Kristal sering di sini, saya senang sekali. Berarti Lofi nanti bisa menggantikan Kak Kristal di sana. Ya. Kalau ada orang yang semakin terberkati dengan pelayanan kita, sesungguhnya kita bisa membagikan kuasa itu. Itulah mengapa seharusnya
Kalau bisa, ibadah itu jangan telat. Kalau bisa datang ibadah itu jangan telat. Kalau bisa semuanya itu harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena jangan-jangan Tuhan sedang memberkati engkau di awal-awal pujian. Karena jangan-jangan Tuhan sedang memberkati kita ketika kita sedang bersorak-sorai memuji Tuhan. Tapi kalau kita datangnya telat, kita tunggu aja nantilah, mulainya juga telat gitu. Kalau ternyata mulainya on time, nyesel nanti gitu. Atau kalau udah selesai firman Tuhan, udah persembahan kedua, aku pulang duluan lah. Jangan-jangan berkat itu ada di akhir ibadah. Jangan-jangan berkat itu ada di akhir ibadah. Ada usaha lebih yang dilakukan oleh Yairus. Ada usaha lebih yang dilakukan oleh perempuan yang sakit itu. Dan ada usaha lebih yang harus kita lakukan supaya kita juga mendapatkan kuasa dari setiap ibadah itu. Ada amin? Perempuan yang sakit, perempuan yang merasa najis, perempuan yang merasa harus tersingkirkan, dia memberanikan diri dengan segala kekuatan dan pasti itu persiapannya luar biasa. Aku nanti kalau ketahuan gimana? Aku nanti kalau diusir gimana? Aku nanti kalau dilempari batu gimana? Tapi dia mengajukan itu semuanya. Aku pengen bertemu Yesus supaya aku sembuh. Aku pengen menjamah jumbai Yesus supaya kuasanya itu mengangkat penyakit. Dan aku juga ingin mendapatkan urapan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan melalui ibadah minggu di GBI Pesona Anggrek. Aku tidak boleh telat. Aku harus memberikan pelayanan yang terbaik. Aku harus menjadi WL yang baik, menjadi singer yang baik, menjadi pemain musik yang baik, menjadi pelayan firman yang baik, menjadi pelayan perjamuan yang baik, menyiapkan acara dengan baik, menyiapkan ruangan dengan baik, menyiapkan diri, menyiapkan hati, supaya ketika Tuhan siap untuk mencurahkan berkat dan kuasanya, kita juga siap untuk menerimanya. Jangan salahkan setan ketika kita di gereja ngantuk gitu ya. Orang kita semalaman memang gak tidur gitu ya. Jangan salahkan setan kalau jam 3 kita tidur terus pas dengar firman Tuhan kita ngantuk. Bukan setan. Kitanya gitu. Setan aku aja gak ngapa-ngapain, kamu sendiri yang gak tidur, aku yang salahin katanya. Kasihan sekali itu setan. Kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah melakukan sesuatu yang lebih, kalau kita sudah menjalankan yang kita inginkan, dan Tuhan belum memberi jawaban, itu usaha, itu perkara yang lain. Itu perkara yang lain. Tapi belajar dari Bapak Yairus, belajar dari ibu yang sedang sakit itu, dan belajar dari orang banyak yang hanya ingin berdesak-desakan, pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan, apa sih tujuan saya bertemu dengan Yesus? Apa sih motivasi saya bertemu dengan Yesus? Apa sih yang membuat saya harus datang ke gereja hari Minggu? Apa sih yang harus membuat saya datang ke gereja hari Kamis ini? Si Kelab aja taunya kalau libur itu hari Minggu, kalau ke gereja tuh hari Minggu. Kalau kita hari ini bangun pagi, mandi ke gereja ya, emang ini hari Minggu mah? Hari Minggu tuh hari gereja, udah seneng banget, apalagi kalau sudah ketemu sama Arlen, CS berat. Tapi tujuan kita kan tidak sebatasnya seperti Caleb itu ya. Hari Minggu ke gereja nanti bermain sama Arlen gitu. Atau Natania hari Minggu nanti gereja di belakang main-main sama temennya Yemima. Atau seperti teman-teman yang lain gitu. Seperti kita habis ibadah ngobrol santai. Apakah hanya itu gitu? Apa hanya itu? Apa tujuan Yairus datang berdesak-desakan dengan orang banyak, mengesampingkan segala kehormatan nama baik, mengesampingkan pendidikan dan jabatannya sebagai seorang terhormat secara rohani? Apa tujuannya juga perempuan yang sedang sakit itu, perempuan yang berusaha memberanikan diri supaya dia bisa muncul ke hadapan
kerumunan orang banyak, sampai dia harus ngumpet-ngumpet supaya orang banyak tidak tahu, sampai dia harus menjamah Yesus dari belakang supaya orang banyak tidak mengusirnya. Tujuan apa sebenarnya yang kita miliki juga ketika kita memberanikan diri datang ke gereja gitu? Apakah tujuannya sekedar, makanya seperti yang tadi, apakah tujuannya sekedar duduk di sini bernyanyi, mendengarkan firman tanpa berusaha untuk menyerapnya? Apakah tujuan kita datang ke gereja hanya untuk karena saya orang Kristen, saya statusnya orang Kristen, kalau nggak gereja maka saya tidak abdol? Belajar dari Yairus, belajar dari perempuan yang sedang sakit, belajar dari orang yang banyak itu membuat kita harus memiliki tujuan yang pasti kenapa saya ke gereja. Orang banyak juga punya tujuan yang pasti kenapa dia datang bertemu Yesus. Tapi hanya sebuah pertemuan saja gitu. Hanya sebuah pertemuan. Nggak ada efek. Kalau Yesus nggak datang pun juga nggak apa-apa gitu. Yairus adalah seseorang yang pada akhirnya dia harus bertemu dengan Yesus dengan segala usahanya. Dia harus bisa memohonkan sesuatu kepada Yesus supaya anaknya menjadi sembuh. Perempuan yang sakit itu juga, saya harus bisa menjamah jubah Yesus supaya penyakit saya sembuh. Saya dengan segala keadaan saya harus berani muncul di kerumunan orang banyak supaya saya menjadi sembuh dan tidak sakit terus menerus. Pelajaran kita hari ini belajar dari Yairus. Pelajarannya juga datang dari orang perempuan yang sedang sakit pendarahan itu. Pelajarannya juga datang dari orang banyak. Who are you? Siapa kita? Siapa kita? Apakah kita seperti Yairus atau perempuan yang benar memiliki kerinduan? Saya mau datang menghampiri kaki Tuhan. Saya mau datang merebut hati Tuhan. Saya harus mendapatkan kuasa itu supaya apa yang saya kumpulkan, apa yang saya rindukan, apa yang saya inginkan terjadi. Atau hari Minggu ini saya akan ke gereja karena ini hari Minggu saya harus gereja. Ya terserah nanti saya di sana, saya kalau maunya puji Tuhan, kalau saya tahu saya nyanyi, kalau saya tahu nyanyi semaunya saya, orang tepuk tangan saya tepuk tangan. Nggak ada urapan, nggak ada curahan hati, nggak ada luapan pengagungan, nggak ada luapan apa. Saya ada di sana karena status saya orang Kristen. Itu hanya seperti orang yang berdesak-desakan tadi itu, orang banyak. Tujuannya hanya ingin bertemu dengan Yesus, tetapi tidak ingin mendapat apa-apa. Kalau kita juga ingin bertemu dengan Yesus setiap hari Minggu, setiap jam ibadah, tetapi kita juga tidak berusaha untuk mendapatkan apa-apa, sungguh sia-sia apa yang kita lakukan. Apalagi rata-rata di sini rumahnya agak jauh ya. Apabila ada kecelakaan tadi ya, rumahnya Papa Naomi juga nggak deket loh, 40 menit coba. Yang di Walang jangan tanya, Walang jam berapa kalau jalan? Oh, puji Tuhan lah, puji Tuhan. Kita bagian dikit jam 8. Maka saya buka pintu, buka pagar, nyalain, lampu udah, makasih kakak-kakak. Nggak ada yang perlu dimaafkan, yang perlu itu pertobatan. Kalau dihitung rumah kita semuanya jauh gitu, apalagi sudah jauh-jauh datang beribadah, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak menginginkan apa-apa selain bertemu. Saya pengen bertemu dengan Bu Kuku dan Pak Kuku. Saya pengen bertemu dengan teman-teman yang lain gitu, karena sudah seminggu tidak bertemu. Ya, kalau kita sudah bertemu ya puji Tuhan, udah, dan hanya sampai di situ. Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan mengajarkan kepada kita, mengapa kita harus bersusah-susah menjumpai Yesus. Opung Sianturi itu kenapa harus meninggalkan, maaf Opung ya, meninggalkan pasarnya, meninggalkan jualannya demi Yesus. Mengapa orang-orang yang sedang bekerja, orang-orang yang seharusnya ada di luar sana, seharusnya melakukan sesuatu, tapi mau meninggalkannya dan rela bertemu dengan Yesus?
Karena orang-orang ini adalah orang yang ingin mendapatkan kuasa. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang kuat. Dan karena orang-orang ini adalah orang-orang bukan seperti orang-orang yang hanya ingin berdesak-desakan, orang yang hanya ingin memenuhi gereja, orang yang hanya ingin duduk di kursi-kursi gereja. Siapakah yang mendapatkan kuasa dan berkat dalam setiap pertemuan dengan Tuhan? Dia yang memiliki motivasi dan tujuan. Dia yang memiliki usaha yang lebih, dan dia yang memiliki kerinduan. Apakah itu kita? Ku nyanyi Hosana. Ku